Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. sallallahu alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam penuh dengan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan disaksikan yang sangat mulia alamnya Allah, yang sangat cerah. Kita bisa mensyukurinya nyata dan jelas di kepala mata kita dalam keadaan cerah. Selawat berserta salam kita curahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita mendengarkan suara gendang, gending, gendung. Di zaman wali-walinya Allah, wali yang 9 meninggalkan satu yang manfaat sampai sekarang. Yang pertama, ila qalbu, hati yang bisa berzikir bagaikan di dalam masjid. Peninggalan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ialah masjid dengan beduk. Kenapa harus ada beduk? Bukan untuk panggilan orang saja. Walinya Allah membuat beduk itu sama dengan memukul setan yang sedang mengintip kepada orang yang mau melakukan ibadah kepada Allah di zaman wali itu. Dulu orang-orang itu masih keadaan ortodok, nggak boleh sedikit diajak kebaikan main bacok dulu mah. Ayo kita ibadah apaan? Gue juga ibadah itu di mana aja, kata dia. Dia enggak langsung menjawab, tapi dia langsung memukul atau dia itu membacok atau dia itu memenggal kepala orang yang ngajak kebaikan di waktu itu. Alhamdulillah, dengan diturunkannya seorang ahlul bait, keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wali-walinya Allah di tanah Jawa, gendang dibuat beduk. Tujuannya apa? Dulu itu nyata, setannya nyata dan jelas. Kalau seorang wali mukul beduk itu dengan dia itu memukul kepalanya setan. Kalau sekarang enggak. Orang kalau di masjid sekarang ada, orang bukan memukul kepalanya setan, tapi orang sedang mengatakan kepada orang yang aki-aki atau orang budak. Kalau sekarang dipukul beduknya trek tek tek tek, budak 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 budak. Sekarang iya,
bukannya untuk memanggil, tapi untuk menutupi kupingnya. Sekarang ini mah dipanggil kagak mau berangkat ke masjid. Dulu dipukulnya setan, bunyi beduknya memanggil duhur, 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 duhur. Datang rombongan antri berduyun-duyun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, karena tangannya wali bukan tangan kita mah tukang comot. Kalau wali tukang zikir, pantes dia kalau mukul beduk itu nyata kalimatnya memanggil kalimat Allahu Akbar yang maha besar. Datanglah seorang umat. Kalau kita enggak, kebanyakan aniaya diri kita sendiri, menganiaya pada diri kita sendiri, makanya enggak terkabul doa kita, tangan kita kadang-kadang. Cirinya apa sih yang enggak terkabul? Cirinya cuma satu. Coba tangan kita memanggil kepada orang atau kepada cucu, kepada siapa aja. Sini, kalau nurut doanya dikabul, tapi kalau nggak nurut doanya nggak dikabul. Maka tangan keadaan bukannya kurang bersih, kotor keadaannya, bukan, tapi kurang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh keuntungan orang dulu mah, ya enggak, wayang kulit bayarannya dengan syahadat, wayang kulit bayarannya dengan bismillah. Coba jadi bismillahnya. Sekarang adroh kita baca selawat, selawatnya jangan ngambang. Selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ikut satu dibayar 10, bukan itu tujuannya kita. Kita berselawat kepada junjungan yang mulia. Selawat kita menjadikan selawatnya Rasulullah, Allah balas dengan selawatnya, bukan dengan jumlah 1 menjadi 10 menjadi 100. Jadi kita ini berselawat sampai Rasulullah dan malaikatnya Allah berselawat kepada kita Nabi. Coba kita berselawat diselawatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas dan pasti Rasulullah berselawat, Allah pun mengucapkannya. Jadi jangan kita mengharap jumlahnya, kita mengharapkan selawat ini menjadikan selawat menjadi yang namanya manfaat karahmanya walinya wali Allah. Orang dulu ini orang dulu, bukan orang sekarang. Dulu orang berselawat contohnya ada di Mekah. Sekarang berselawat ada di WC. Mules. Iya. Dulu orang berselawat 1 kali udah di pintu Mekah. Kita perebutan WC. Mana selawat kita? Bismillahnya sama, bisa menyeberangkan laut. Kita jangankan laut, comberan aja nyebur. Padahal selangkah, karena namanya kakinya kaki buta, matanya mata buta, mata kaki yang nggak bisa melihat. Dulu maka orang yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim menyeberangi lautan. Ya, hati kita bisa pikir, logika, kata hati bisa nyebrang.
Kata badan nggak bisa, kata pikiran. Kenapa? Lebar itu laut, nyebrangin aja hati mah maunya udah nyampe sono. Ya enggak, pikiran kita nggak sampai. Ya gue ngikutin hati bisa kelelep. Jadi udah nyampe dia mau ke ujung sana. Ya enggak, hati kita udah nyampe Mekah, hati kita udah nyampe sana. Tapi pikiran dengan jasad tuh belum sampai. Dia ngikut. Coba gue ngikutin hati, kelelep, mati aja jelas. Nah, itulah, maka hati dengan jasad harus sama orang dulu. Tapi orang sekarang jasad, ya enggak, hatinya ngikutin jasad. Kalau dulu kalbunya mengajak jasadnya untuk kebaikan benar-benar, sekarang jasadnya mengajak hatinya. Kata si jasad, hati, gue mau berbuat yang enggak, tapi lu diam. Ya udah gue diam. Hati bicara dikit, itu adalah jahat, jangan. Ini jasad kadang-kadang mengaruhi daripada hati kita. Kalau hati jujur, tempatnya berzikirnya manusia adalah kalbu, di dalam hatinya yang hidup, yang selalu banyak berzikir, di dalamnya jasad yang ikutin. Maka barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, itu setan diempaninnya mah zikiran, kurus krempeng dia. Di badan kita ada setan, di badan kita banyak yang namanya yang goda-godain kita. Empanannya apa? Empanannya zikir, iket tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La illallah, la ilaha subhanallah, kurus dia. Dia ngamuk-ngamuk di badan kita. Mau keluar, iket aja terus. Krempeng tuh setan. Dia lemes, jalan kayak tuyul. Tapi kalau di badan kita, setan itu diempaninnya dengan hawa nafsu, dengan orang yang namanya berbuat yang enggak, bukan mungkin kecil, mungkin gendut, mungkin besar. Akhirnya ketutupan diri kita oleh setannya, karena kita yang ngempanin. Dengan cara kita mengempaninnya setan, akhirnya setannya lebih besar daripada kita. Maka diempaninnya dengan zikirannya Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan kurus kering. Kalau kayak orang utopia, gempor. Ya, itulah kemenangan kita. Kalau diri kita ini pengen seperti itu, seperti yang kita dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah, empanilah, kasih makanlah hati kamu dengan rasa zikir. Ya, biarin itu setan pada kabur, dia kagak mau nempel. Kadang-kadang hobi, kalau setan udah masuk di dalam diri kita, kita ikat, kita empanin dengan orang yang tidak baik, boleh bener gedean dia daripada rumah. Iya, rumah aja kagak muat. Ya, rumah kagak muat tuh kerjaannya setan tuh. Kalau kita empanin yang enggak tuh, apa itu setan itu apa enggak muat, kita desak supaya dia masuk ke rumah kita. Sangat gedenya yang kita empanin, kita aja nggak ngelihat. Kita kagak ngelihat bahwa setan tadi yang kita empanin gedenya pintu apa kagak mau. Kalau ngelihat, kalau kita ngelihat reot itu pintu, kita lari. Kok bisa gede begini makhluk dari mana? Padahal kita yang ngempanin dengan cara yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengempanin tidak baik di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, empanannya setan supaya kurus apa?
Zikir. Empanannya setan supaya gemuk, nafsu. Tuh ya, udah nafsu. Kalau lu Pandi perut lu segitu, kalau sama dia lu ketutupan lu, biar lu gendut juga. Ya kalau Pak Ustadz kurus begini ya tambah aduh ya kata setan kagak ada apa-apanya badannya ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Mudah-mudahan pada malam ini malam penuh dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebelum kita membacakan Yasin tahlil tahmid dan juga bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doakan diri kita, keluarga kita ya biar baik semuanya. Dan juga kita doakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya, dan juga ya Allah diterangkan di alam kuburnya, ya Allah diterima iman Islamnya, ya Allah kuburannya dijadikan taman surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru-guru kita yang keadaannya masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya Allah selalu dijaga kesehatannya, terus untuk membimbing daripada jamaahnya untuk jalan yang baik. Dan guru-guru kita yang telah meninggal dunia, ya Allah dia yang memberikan suatu ilmu kita bisa baca Al-Quran, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan juga diterangkan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala.